Adinan Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berkumpul kembali untuk mengikuti sekolah minggu online. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari apa? Ya, hari kemerdekaan bangsa Indonesia, 17 Agustus. Kita bersyukur Tuhan memberikan negara yang begitu indah. Negara Indonesia tempat kita dilahirkan, tempat kita besar dan bertumbuh. Biarlah kita boleh menjadi suatu bangsa yang besar, kita juga boleh menjadi bangsa yang orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Kita mau memuji nama Tuhan, menyanyikan lagu betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka
Tuhan Yesus berkati kesehatan kami dan kesempatan untuk sekolah minggu. Tuhan, tolong berkati kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita bersyukur Tuhan mengasihi kita. Dan biarlah kita juga mau mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Tuhan telah memberikan perintah kepada kita, telah memberikan firman-Nya, sabdanya kepada kita. Dan biarlah kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau menuruti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Siapa yang Berpegang pada Sabda Tuhan. Sama-sama ya, semua pasti bisa. Mari kita semua menyanyikannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku dan suluh bagi langkahku. Bagi kakiku
Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar cerita Alkitab, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan melalui firman yang akan kami dengar. Tolonglah juga hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya apa yang hamba boleh sampaikan boleh dengan mudah dipahami oleh anak-anak-Mu. Tuntunlah ibadah ini ya Bapa, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya adik-adik, sudah beberapa minggu adik-adik mendengar kisah tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah kurang lebih 3 bulan mereka keluar dari tanah perbudakan, keluar dari Mesir, akhirnya mereka sampai di Gunung Sinai. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di Gunung Sinai. Nah adik-adik, perjumpaan Tuhan dengan Musa di atas Gunung Sinai menghasilkan beberapa peraturan. Ada beberapa hukum yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Apa yang terjadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai? From the burning bush, O Lord, you charged me to bring the people to this holy mountain, to behold your glory and receive your law. What have I left undone? Anything that is thy neighbor. Written with the finger of God.
down, for thy people have corrupted themselves. Nah, adik-adik, itu tadi adalah 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Tapi 10 perintah itu bukan hanya untuk bangsa Israel, adik-adik. Ya, tapi juga untuk kita. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dia nanti akan menjadi bangsa yang besar. Ya, dengan pertolongan Tuhan, mereka sudah keluar dari perbudakan dan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan Allah memberikan kepada mereka hukum yang mereka harus taati. Hukum yang Tuhan berikan kepada Musa untuk bangsa Israel itu juga berlaku untuk kita. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, yang hidupnya aman, tentram, sejahtera, bahagia. Maka dibuatlah 10 perintah untuk mengatur kehidupan mereka, sehingga mereka mempunyai pedoman bagaimana mereka berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. 10 hukum Tuhan bukan hanya untuk ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel saja, tetapi juga oleh adik-adik dan juga oleh Kanani. Nah, pertanyaannya adik-adik, sudahkah kita melakukan 10 hukum Tuhan itu? Atau jangan-jangan setiap hari kita tidak melakukan 10 hukum Tuhan itu? Atau kita mengabaikan, tidak mematuhi 10 hukum Tuhan tadi? Contohnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, Allah lain yang seperti apa ya Kanani? Saya nggak menyembah Allah yang lain. Nah, coba adik-adik pikir ya. Adik-adik kalau setiap hari seneng main gadget atau seneng main game gitu ya, sampai adik-adik lupa belajar, lupa berdoa, lupa baca firman, atau kalau hari Minggu mama ingatkan, ayo cepetan siap-siap kita mau sekolah minggu online. Adik-adik gini, nanti deh mah, aku lagi tanggung, aku lagi main. Nah, itu adalah Allah lain. Adik-adik lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan gadget, game dibandingkan Tuhan, dibandingkan beribadah kepada Tuhan, dibandingkan ketika adik-adik harus berdoa atau mengikuti ibadah semua. Adik-adik tidak punya waktu buat Tuhan. Adik-adik lebih punya banyak waktu untuk bermain. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh adanya Allah lain. Lalu apalagi ya yang dari 10 firman yang seringkali kita melanggar atau kita tidak mentaatinya, kita tidak melakukannya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, Tuhan meminta kita untuk beribadah di hari Sabat, di hari Minggu. Tuhan sudah memberikan kita banyak waktu untuk sendiri, untuk melakukan berbagai aktivitas kita pribadi. Tapi Tuhan hanya minta 1 hari untuk beribadah di gereja. Atau ketika pandemi seperti sekarang, adik-adik hanya mengikuti 1 kali ibadah sekolah minggu online. Tapi adik-adik kadang banyak alasan untuk menghindari atau tidak mau mengikuti ibadah. Itu adalah salah satu bentuk atau contoh kita tidak mengingat dan menguduskan hari Sabat. Lalu contoh yang berikutnya, hormatilah ayah dan ibumu. Apakah kita sudah menghormati ayah dan ibu kita?
Ketika papa mama mengingatkan kita untuk belajar, untuk disiplin dalam waktu, adik-adik suka marah-marah, ngomel-ngomel, bahkan mungkin teriak dan bentak-bentak papa mama. Itu adalah contoh ketika kita tidak menghormati ayah dan ibu. Padahal Tuhan lewat 10 hukumnya mengatakan hormatilah ayah dan ibumu. Lalu apa lagi ya? Oh, ada lagi adik-adik. Jangan mengingini barang orang lain. Karena nih, kalau misalnya saya suka nih dengan barang yang dimiliki teman saya, gimana tuh? Boleh nggak? Oh boleh. Kalau adik-adik suka boleh. Tapi tidak boleh mengambil milik temanmu. Suka boleh. Contohnya, teman kamu punya Tamiya misalnya, atau punya mainan Gundam misalnya, atau punya mainan apa begitu ya, dan kamu suka mainan yang dimiliki oleh temanmu. Kamu tinggal bilang sama mama papa, "Ma, Pa, aku suka mainan yang dimiliki oleh temanku. Bolehkah mama papa belikan buat aku?" Nah, kalau itu boleh. Tapi firman Tuhan dari 10 hukum Taurat itu mengatakan jangan mengingini barang milik sesamamu. Jadi kalian tidak boleh memiliki barang sesamamu. Kalau kalian memiliki dan mengambilnya, maka kalian juga sudah melanggar 10 hukum Tuhan, yaitu jangan mencuri. Tuhan mengingatkan kita tidak boleh mencuri. Tapi karena ini saya juga nggak pernah mencuri. Nah, adik-adik ingat nggak kalau misalnya mau ulangan nih ya? Aduh, saya nggak sempat belajar. Kemarin saya mainan games terus. Udahlah, nggak apa-apa. Nanti saya nyontek aja. Nah, nyontek itu adalah salah satu contoh mencuri. Apa sih mencuri, Kanani? Mencuri itu adalah mengambil milik orang lain, mengambil yang bukan milik kita. Jawaban temanmu bukan jawabanmu. Jawaban temanmu adalah milik temanmu. Dan ketika kamu menyontek, maka kamu sudah mengambilnya. Dan ketika kamu sudah mengambilnya, kamu sudah mencurinya. Jadi adik-adik sebagai pelajar, ingat, jangan mencuri, jangan menyontek. Jadi adik-adik harus belajar. Ingat 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Musa, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kita juga. Tuhan mau dan Tuhan terus ingatkan kepada kita. Hukum yang terutama dan yang pertama dan yang paling penting adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami hari ini boleh mendengar firman Tuhan. Kembali lagi kami diingatkan untuk dapat melakukan firman-Mu. Ketika Tuhan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai, bukan berarti hanya orang Israel yang Tuhan mau untuk mentaati dan mematuhi 10 perintah itu, tetapi juga buat kami, buat anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu. Ketika kami belajar dan mendengar dari firman-Mu, biarlah kiranya itu yang terus mengingatkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Ketika kami mendengar dan mengerti kebenaran firman-Mu hari ini, biarlah ya Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk kami dapat melakukan 10 perintah Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan menolong kami
Roh Kudus akan terus mengingatkan kami, sehingga kami dalam kehidupan kami melakukan semua apa yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hai teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Persembahan dapat adik-adik masukkan dalam amplop dan dapat menitipkannya di gereja. Atau adik-adik juga bisa meminta bantuan Papa Mama untuk transfer ke rekening gereja kita, GKI Gading Indah. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan. Semoga menjadi alat kemuliaan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan juga memberikan perintah dan memberikan sabda Tuhan untuk kami lakukan, supaya hidup kami boleh berjalan dengan baik menuruti firman Tuhan, supaya kami boleh hidup dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, dan kami boleh taat pada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Tolong kami ya Tuhan dan mampukan kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, Tuhan kiranya mau menyembuhkan. Mereka yang juga dalam kesusahan, Tuhan mau menghiburkan. Tuhan, pimpinlah hidup kami semuanya. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan